Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin eh, berbagi pengetahuan terkait mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nes Ucu Darussalam, STMT. Dalam kesempatan ini, eh, saya mengambil sebuah judul terkait itu penerapan kecerdasan buatan dalam keamanan jaringan. Nah, tema ini eh, saya kutip dari sebuah jurnal, yaitu Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, dengan judul Tinjauan Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Keamanan Jaringan dan eh, Tantangan dan Prospek Masa Depan. Nah, latar belakangnya yaitu pentingnya keamanan jaringan di era digital. Nah, eh, belakangan ini keamanan jaringan eh, menjadi isu yang sangat semakin kritis, di mana jaringan komputer dan internet telah menjadi tulang punggung berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari komunikasi, bisnis, hingga infrastruktur kritis. Latar belakang yang kedua itu peningkatan ancaman cyber dan kebutuhan solusi yang lebih efektif. Serangan cyber yang semakin canggih seperti eh, malware, ransomware, dan eh, serangan distributed denial of service atau DDoS, ya, menuntut solusi keamanan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dalam konteks ini, kecerdasan buatan atau yang lebih familiar disebut artificial intelligence atau AI eh, muncul sebagai alat yang potensial untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, tujuan dari tinjauan ini yaitu meninjau penggunaan AI dalam keamanan jaringan. Jadi sejauh mana artificial intelligence ini mampu untuk mengamankan sebuah jaringan. Yang kedua itu membahas tentang tantangan dan eh, prospek masa depan penggunaan artificial intelligence ini dalam keamanan jaringan. Apa sih AI itu? Ya, AI adalah artificial intelligence atau
sebuah kecerdasan buatan yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu untuk definisi AI. Kemudian komponen utama dari artificial intelligence ini yaitu eh, tentang pembelajaran mesin atau machine learning dengan pemrosesan bahasa alami. Kaitannya dengan jaringan, yaitu eh, untuk eh, membuat sebuah artificial intelligence yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan analisis data dengan jumlah yang besar. Nah, terkait data dengan jumlah besar ini digunakan untuk pembelajaran eh, sistem artificial intelligence itu sendiri. Dan apa yang dipelajari oleh artificial intelligence dalam sistem jaringan ini yaitu mendeteksi pola dan anonim yang ada di dalam eh, sistem jaringan itu. Manfaat penerapan AI dalam keamanan jaringan, yang pertama itu mendeteksi ancaman secara real time. Nah, jadi dengan menggunakan AI ini, harapannya ancaman itu dapat dideteksi secara real time. Setiap waktu ketika ada virus atau apa namanya ancaman cyber yang tiba-tiba muncul, itu kan lebih eh, cepat terdeteksi. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan AI ini lebih tinggi dibandingkan metode konvensional lainnya. Contoh dalam aplikasi, misalnya seperti mendeteksi intrusi, analisis malware, kemudian memprediksi serangan cyber. Nah, untuk tantangan penerapan artificial intelligence atau AI ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas datanya, di mana model AI memerlukan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk dilatih. Nah, data yang tidak lengkap atau bias dapat mengurangi efektivitas sistem dari AI itu sendiri. Kemudian terkait etika dan privasi, di mana pengguna data pribadi dalam jumlah besar untuk melatih model AI ini dapat menimbulkan masalah etika dan privasi. Maka dibutuhkan sebuah regulasi kebijakan yang dapat eh, diperlukan untuk memastikan pengguna data yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait serangan terhadap sistem AI itu sendiri. Serangan terhadap sistem AI di mana serangan adversarial eh, bentuk penyerangannya seperti memanipulasi input dan mengelabui model AI. Dan ini merupakan eh, ancaman serius sehingga melindungi sistem AI dari privasi.
dari serangan ancaman eh, ancaman itu memerlukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Prospek masa depan yaitu yang pertama teknologi AI lanjutan. Harapannya pengembangan teknologi AI ini akan lebih canggih dan dapat ditingkatkan kemampuannya mendeteksi dan memitigasi sebuah serangan. Yang kedua, kalau kolaborasi, di mana keamanan jaringan yang efektif akan membutuhkan kolaborasi antara ahli artificial intelligence dan profesional jaringan. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, eh, ada kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan dalam teknologi artificial intelligence dan integrasinya ke dalam strategi keamanan. Eh, Dalam tinjauan ini, metodologi yang digunakan yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua validasi data, dan klasifikasi data. Untuk pengumpulan data, untuk pengumpulan data itu seperti pada eh, tabel satu ini, klasifikasi teknik AI dalam keamanan jaringan. Ini data dikumpulkan melalui tabel ini terkait teknik AI, aplikasi utamanya, kemudian contoh studi kasus. Nah, untuk pembelajaran mesin, aplikasi utamanya yaitu deteksi intrusi, analisis malware. Contoh studi kasus, Smith et al. 2020, Lee et al. 2019. Kemudian teknik AI berikutnya itu pembelajaran mendalam dengan aplikasi utama prediksi serangan cyber serta mitigasi. Contoh studi kasus Johnson et al. 2021, Zhang et al. 2018. Kemudian pemrosesan bahasa alami, di mana aplikasi utamanya analisis log, kemudian deteksi anomali. Nah, contoh studi kasusnya itu Wang et al. 2019 dan Kim et al. 2020. Selanjutnya ya teknik validasi triangulasi. Untuk metode validasi, yang pertama perbandingan antar sumber dideskripsikan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Contoh penerapan yaitu studi kasus, eksperimen, laporan analisis. Yang kedua, melalui metode validasi umpan balik dari ahli, dideskripsikan dengan meminta masukan dari pakar di bidang terkait. Contoh penerapannya yaitu dengan diskusi, lokakarya, dan konferensi. Yang berikutnya itu pengujian kembali. Nah, ini di deskripsi menguji data dalam konteks berbeda atau atau metode tambahan. Nah, contoh penerapannya yaitu studi kasus lain dan analisis statistik. Selanjutnya,
metode validasi dengan cross-referencing literatur. Yang di deskripsi dengan membandingkan literatur relevan lainnya. Contoh penerapannya itu penelitian sebelumnya atau dengan tinjauan pustaka. Ya. Yang berikutnya yaitu analisis aplikasi AI dalam keamanan jaringan. Ya. Di mana aplikasi AI yang pertama yaitu eh, deteksi intrusi. Kemudian teknik AI yang digunakan yaitu pembelajaran mesin eh, untuk efektivitas tinggi, kelebihannya ya, deteksi cepat, kekurangannya memerlukan data berkualitas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aplikasi AI dengan analisis malware. Nah, untuk teknik AI yang digunakan, pembelajaran yang lebih mendalam, efektivitas sangat tinggi, kelebihannya analisis mendetail. Untuk kekurangannya, kompleksitas sangat tinggi ini. Kompleksitasnya tinggi. Dan untuk aplikasi AI dengan model prediksi serangan cyber, untuk teknik AI yang digunakan yaitu dengan jaringan saraf tiruan. Kemudian efektivitasnya tinggi, prediksi kelebihannya prediksi akurat, kekurangannya rentan terhadap serangan adversarial. Untuk aplikasi AI dengan model mitigasi serangan, itu teknik AI yang digunakan yaitu pemrosesan bahasa alami. Efektivitasnya sedang, kelebihannya itu deteksi eh, pada pola bahasa, untuk kekurangannya kesulitan dalam variasi bahasa. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, eh, disimpulkan yang pertama, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan jaringan. Ada tantangan eh, signifikan yang harus diatasi dan pendekatan yang hati-hati serta bertanggung jawab diperlukan untuk memaksimalkan manfaat AI sambil meminimalkan resiko potensial. Nah, demikian yang dapat saya paparkan terkait pengetahuan tinjauan penerapan kecerdasan buatan dalam keamanan jaringan. Atas eh, kekurangannya, saya mohon maaf. Dan silakan nanti eh, dapat kita diskusikan lebih lanjut terkait eh, pengetahuan penerapan kecerdasan buatan dalam keamanan jaringan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.